agar kita dapat kekuatan penuh, kita harus saling mengenjot. Dan mereka pun mulai. Halo teman-teman yang saya cintai tapi nggak mencintai saya. Jumpa lagi dengan saya El di Curhatan El. Teman-teman, kadang impian kita semua untuk menyelamatkan dunia. Tapi, apa yang rela kita korbankan untuk menyelamatkan dunia? Apa kalian dan saya sanggup untuk melakukan apapun untuk menyelamatkan dunia ini? Terutama teman-teman di tengah-tengah zaman yang lagi kayak gini nih teman-teman. Oleh karena itu, anime ini El persembahkan untuk teman-teman El yang El cintai, yang saat ini sedang ada di rumah, yang mungkin saat ini mereka sedang sendirian. El berharap anime ini bisa menghibur mereka dan menyelamatkan mereka. Anime ini berjudul Dokyu Heroes pakai X. Jadi langsung aja teman-teman ke alur ceritanya. Reto bersama teman-temannya sedang seru-serunya ngobrolin majalah genjot. Namun ada murid Ciwi yang bernama Kirara. Ia membuang majalah genjot tersebut dan ia pun memarahi para murid cowok. Kirara sangat anti sekali terhadap cowok. Bahkan ketika guru menyuruhnya untuk membawakan seluruh buku catatan teman sekelas, ia tak mau membawakan buku catatan milik para cowok. Setelah itu Reto pun datang dan membantunya. Tapi untunglah, karena Kirara anti cowok, ia jadi melaksanakan protokol kesehatan dengan menjaga jarak dari Reto. Reto sebenarnya adalah teman Kirara di masa kecil, dan Reto pun mencoba mengajak Kirara bernostalgia. Namun Kirara malah marah-marah dan bilang jangan sok kenal deh. Lalu sepulangnya dari sekolah, tiba-tiba muncul alien yang mirip Kamen Rider ini sedang menonton pertunjukan idol. Alien ini sangat marah ketika para penonton cowok di sana memikirkan genjot. Lalu ia pun menghilangkan seluruh niat genjot dari mereka semua, termasuk idolnya juga. Reto mulai mengingat bahwa alien itulah yang mengubah sikap Kirara menjadi anti cowok kayak gini. Reto pun berubah menjadi Power Ranger tanpa busana dan mulai menghajar alien itu. Dan alien itu pun berhasil dikalahkan. Lalu pada sore harinya, Reto pergi ke tempat pamannya yang bernama Joe untuk merefresh gelang perubah miliknya. Reto sangat ingin menjadi pahlawan karena di masa lalu ada seekor alien yang mencoba menghilangkan pikiran genjot dari Kirara. Namun alien itu bingung. Udah kuhilangkan segitu banyak kok masih sadar? Hebat niat genjotmu, overpower mbak. Setelah insiden itu, Kirara pun mulai menjauhi Reto dan menjadi anti cowok. Reto yakin dapat menyelamatkan dunia, khususnya Kirara dari serangan alien. Keesokan harinya, Reto mencoba mendekati Kirara, namun Kirara selalu menghindarinya. Sepulangnya dari sekolah, alien yang kemarin pun datang dan mencoba menyerang Kirara. Reto menolong Kirara dan membawanya kabur. Kirara digandeng oleh Reto dan ia pun mengingat masa-masa kecilnya. Ketika memegang tangan Reto, tiba-tiba gelang perubah milik Reto pun bereaksi. Lalu dengan tanpa busana mereka dapat mengalahkan alien itu. Setelah itu seorang Ciwi yang bernama Momoka memberikan Kirara pakaian. Para pahlawan genjot memulai rapatnya termasuk Kirara. Namun ia tak mau untuk tinggal bersama yang lain. Jo dan yang lainnya pun meminta tolong kepada Reto untuk memujuk Kirara. Keesokan harinya, Reto yang terbangun dari tidurnya dan ia melihat Sora yang salah kamar itu tidur bersama Reto. Semua pahlawan genjot harus tinggal bersama di sebuah markas ini. Dan yang rambut merah ini bernama Mai Hime. Reto pun berangkat ke sekolah. Ia dengan cepat menyelamatkan seorang Ciwi yang sedang diserang oleh alien. Lalu sesampainya di sekolah, ia melihat seorang cowok yang baru saja ditolak cintanya oleh Kirara. Setelah itu Reto mulai mencoba membujuk Kirara untuk mau tinggal bersama pahlawan yang lainnya. Tetapi sepertinya Kirara masih tak mau untuk tinggal bersama yang lain. Lalu tiba-tiba datanglah alien baru yang berbentuk seperti lebah ini. Ia hendak menghilangkan seluruh pikiran genjot dari cowok yang baru saja ditolak oleh Kirara. Kirara yang melihat akan hal itu, ia pun mencoba mengulur waktu sampai Reto datang. Alien itu mencoba menyerang Kirara. Untunglah Reto datang dan berhasil mengalahkan alien tersebut. Namun, karena energi yang diserap oleh Reto terlalu banyak untuk mengeluarkan pukulannya,
busana Kirara pun ikut hilang. Lalu mereka mencari tempat persembunyian. Setelah semuanya aman, mereka pun keluar dari persembunyian mereka. Kirara kini mau bergabung dengan pahlawan genjot, Eros, pakai X ya. Pada malam harinya, terlihat Reto sedang mengejar alien, namun ia kehilangan jejaknya. Untunglah Momoka berhasil menemukan alien itu dan menghajarnya. Setelah itu Kirara mencoba untuk menghabisi alien itu, tetapi alien itu berhasil kabur. Di markas pahlawan genjot, Momoka memarahi Kirara yang tidak bisa mengeluarkan kekuatannya. Ia bilang kepada Kirara, untuk mengeluarkan kekuatanmu, kau perlu asupan genjot. Namun Kirara tak mau melakukannya. Momoka sangat membenci kakaknya yang selalu berprestasi dalam segala hal. Momoka mengingat semasa dia direkrut oleh Joe, dan Momoka pun senang. Paling tidak ia punya keunggulan dari kakaknya. Keesokan harinya, di saat pelajaran renang, tiba-tiba ada alien yang mencuri barang-barang murid. Untunglah Reto datang dengan sigap dan mengalahkan alien itu, dan Kirara pun mengembalikan barang tersebut kepada temannya. Pada malam harinya, Kirara ingin meningkatkan kekuatannya dengan tidur bersama Reto. Namun semua itu gagal karena ada Sora yang sedang lindur dan tidur di kamar Reto lagi. Kirara pun marah, kenapa sih bisa ada Ciwi di kamarnya? Dengan amarah itu, ia pun mampu mengeluarkan kekuatannya. Bahkan kekuatan itu sampai mampu menghancurkan atap markas. Keesokan harinya, Momoka sangat bangga kepada Kirara yang sudah mampu mengumpulkan kekuatannya. Di sisi lain, Ratu Alien marah-marah kepada alien-alien yang ia kirim ke bumi karena semuanya nggak ada gunanya. Keesokan harinya, Mai Hime berangkat ke sekolah dan bertemu dengan temannya yang tomboy. Ia bernama Chia. Sekolah mereka tiba-tiba diserang oleh alien yang mempunyai tentakel, dan alien itu pun menyerang Mai Hime. Untunglah ia berhasil memotong tentakel tersebut. Ternyata tentakel itu adalah Reto. Alien itu mempunyai kemampuan untuk mengubah manusia menjadi tentakel. Mai Hime mulai meluncurkan serangannya dan dapat mengalahkan alien itu. Sepulangnya dari sekolah itu, Mai Hime mulai menyiapkan makan malam untuk penghuni markas. Kirara tidak sengaja menemukan komik genjot buatan Sora. Sora pun panik, namun ia malah menyuruh Kirara untuk menjadi model komik tersebut. Seketika itu datanglah alien yang sedang menyerang toko buku. Pahlawan genjot pun bergegas datang ke toko tersebut, namun alien itu berhasil kabur dan meninggalkan serangganya. Reto mencoba mengejar alien itu. Di sisi lain, Sora kini mengeluarkan kemampuannya. Ia pun mampu menghabisi seluruh serangga alien itu. Kirara yang sedang lengah, ia mencoba membawa si penjual toko buku itu kabur. Ternyata penjual itu adalah alien yang menyamar. Kini ia telah membius Kirara dan menjadikannya sebagai sandera. Lalu Reto dan yang lainnya bergegas untuk menyelamatkan Kirara. Namun kekuatan mereka masih belum terisi penuh. Maka dari itu, Momoka dan kedua temannya berencana untuk menggoda Reto dan mendapatkan kekuatan. Di sisi lain, Kirara berhasil untuk mengelabui alien yang menjaganya. Ia pun kabur. Lalu ia bertemu dengan alien yang bernama Caca. Caca adalah anak dari Ratu Alien, namun ia telah dikurung oleh Ratu. Caca bilang bahwa sang ratu sangat ingin sekali menghancurkan umat manusia, dan ia pun berencana untuk bekerja sama dengan Kirara untuk mencegah itu semua. Di sisi lain, para pahlawan genjot berhasil masuk ke goa tempat para alien berada. Mereka semua berhasil mengalahkan para alien yang berjaga di sana. Namun Kirara disandra oleh salah satu alien. Reto yang mengingat akan hal itu, ia hanya bisa pasrah. Dan Reto pun juga menjadi sandera mereka. Kirara mulai mengingat masa kecilnya bersama Reto. Ia ingin sekali berkencan dengan Reto ketika sudah SMA nanti. Namun harapan itu pun pupus ketika alien mulai menyerang kota. Seketika itu, Kirara menjadi sangat dendam kepada alien. Ia pun berhasil mengalahkan alien yang menyanderanya. Kirara yang sudah kehabisan kekuatannya dan meminta Reto untuk menolong Caca keluar dari gua ini. Keesokan harinya, Joe dikagetkan dengan adanya dua Kirara. Namun Kirara memberitahu kepada Joe bahwa ini adalah alien. Caca mulai mendapati janjinya untuk membantu mengisi kekuatan para pahlawan genjot. Caca membuat Reto masuk ke dalam dirinya, dan mereka berdua pun mulai membantu Mai Hime. Lalu mereka juga membantu Sora, dan Momoka pun juga ikut dibantu oleh mereka.
Yang terakhir adalah Kirara. Namun Reto ketahuan karena ia berada di dalam Caca. Ia keluar dari Caca dan itu membuat Kirara marah. Setelah itu muncul alien yang membuat warga kota termasuk Kirara menjadi seperti bocil tingkah lakunya. Sifat Kirara kini menjadi penyuka genjot seperti masa bocilnya dulu. Reto pun mulai digoda olehnya. Namun seketika itu sifatnya kembali seperti semula. Di sisi lain, Jo mendapat telepon dari pahlawan genjot cabang Tokyo yang masih belum terima karena alien masuk ke tim pahlawan. Keesokan harinya, Reto dan Kirara mendapati bahwa semua orang tidak masuk sekolah karena ada alien yang telah mengatur mimpi mereka menjadi sangat indah. Sehingga semua orang tak akan terbangun dari tidurnya. Lalu pahlawan genjot dari cabang Saitama yaitu Reto dan kawan-kawan bergegas menuju ke gedung tempat alien itu berada. Reto dan kawan-kawan mampu melawan gelombang suara yang dilontarkan oleh alien itu. Lalu mereka pun mulai memasuki dunia mimpi yang sangat indah. Reto memimpikan Kirara. Di dalam mimpi, ia sangat berani mengungkapkan perasaannya. Sebab itu, ia tak mau bangun dari tidurnya. Untunglah Caca mulai memasuki mimpi Reto dan berhasil menyadarkan Reto. Di sisi lain, ada dua pahlawan genjot dari cabang Tokyo yang datang dan mulai menghabisi alien si pembuat mimpi tersebut. Mereka bernama Shiko, dan yang taat protokol kesehatan ini adalah Moena. Reto dan Caca berlari menuju alien tersebut, tetapi Shiko dan Moena sudah berhasil mengalahkannya duluan. Shiko melihat bahwa Caca adalah alien. Ia pun mulai menghajarnya. Namun Reto mencoba melindungi Caca. Shiko membuat tantangan kepada Reto. Bila Reto menang, ia akan melepaskan Caca. Reto hampir dikalahkan oleh Shiko. Untunglah Caca datang dan memberikan kekuatan kepada Reto. Dengan begitu Reto kini mampu mengalahkan Shiko. Shiko mulai mengingat di masa dulu bahwa ia seperti terkena autoimun. Tubuhnya sangat sensitif sekali terhadap sentuhan. Namun ada seorang perawat yang memberinya gerang pahlawan untuk meredakan autoimunnya. Ternyata alien si pembuat mimpi itu belum kalah. Ia pun menjadi besar. Untunglah teman-teman Reto membantu mengalahkannya. Keesokan harinya Kirara mulai berhalusinasi. Ia pun bertingkah aneh di hadapan Reto. Lalu sepulangnya dari sekolah, Reto bertemu dengan Shiko. Shiko memberikan dengan paksa nomor HP-nya kepada Reto dan berharap Reto mau menjadi temannya untuk menambah kekuatan. Shiko pun mulai mengirimkan foto-fotonya untuk meningkatkan kekuatan Reto. Keesokan harinya, Reto bercerita kepada Kirara bahwa ia tiba-tiba menjadi kuat saat Caca menggigitnya. Lalu pada pagi harinya, Reto berangkat ke sekolah dan mengambil minuman kaleng. Kata Momoka, itu adalah minuman sampel dari atasan kita yang berfungsi untuk menaikkan niat genjot kita. Dan pada waktu istirahat, Shiko mulai menggoda Reto. Ia mencoba meminum minuman kaleng tersebut. Lalu datanglah Kirara yang tak terima karena Shiko mendekati Reto. Ia pun juga mencoba minuman itu. Mereka berdua mulai terlihat aneh. Bahkan mereka mulai bercosplay di hadapan Reto. Dengan keanehan mereka yang sekarang Reto sampai mendapatkan kekuatan yang sangat banyak. Keesokan harinya, Jo mengajak Reto dan kawan-kawan ke pantai. Namun pantai tersebut sepi pengunjung karena adanya hewan laut yang sangat banyak. Pemiliknya pun bilang akan ada tim pembasmi sebentar lagi. Ternyata tim tersebut adalah pahlawan genjot dari cabang Tokyo. Dan mereka bersama ketuanya yang bernama Yona dan satu orang cowok yang bernama Toma. Mereka mulai membasmi para hewan yang menyerang pantai. Namun sepertinya para ciwi tak mampu mengatasinya. Reto dan Toma pun mulai menyerang dan berhasil mengalahkannya. Setelah itu pemilik pantai tersebut pun berterima kasih kepada para pahlawan dan ia pun memberikan makan malam yang sangat enak. Keesokan harinya, para pahlawan cabang Tokyo dan Saitama bersantai-santai di Akihabara. Mereka semua berpencar dan mencari hiburan mereka masing-masing. Shiko mendatangi Kirara dan berkata bahwa perkembanganmu dan Reto tidak ada perubahan ya. Hati-hati nanti Reto bisa jadi milikku. Di sisi lain, Reto yang berada di time zone, Yona menyuruhnya untuk main gym VR yang realistis ini. Lalu Reto pun mencoba gym tersebut. Tiba-tiba Yona menggodanya, namun Reto tak tertarik padanya. Dan pada sore harinya, mereka pun pulang, namun Reto tersesat. Untunglah ia bertemu dengan Kirara dan mereka pun pulang bareng. Tetapi saat di kereta, sepertinya penjepit rambut milik Kirara terjatuh. Reto kebingungan mencari penjepit rambut tersebut. Ternyata penjepit itu pemberian Reto kepada Kirara saat masih bocil.
Untunglah penjepit itu ditemukan oleh masinis karena terjatuh di kereta. Di sisi lain, Cha-Cha dan Joe sedang mengembangkan teknologi baru yaitu Zero Suit. Dengan begitu, para pahlawan tak harus tanpa busana lagi kali ini. Keesokan harinya, Reto dan Kirara barusan pulang ke markas. Reto pun mulai melakukan rutinitasnya yaitu berburu alien. Reto yang lengah, ia pun tersengat alien. Dengan begitu, Reto menjadi ciwi. Ia harus mendapatkan musang untuk mengembalikannya ke wujud cowok. Setelah itu, Reto dan kawan-kawan melihat sebuah berita bahwa Joe ditangkap oleh pihak yang berwajib. Para pahlawan pun juga tidak boleh tinggal bersama lagi. Lalu mereka pun melanjutkan kehidupan SMA mereka seperti biasa. Teman Kirara mengajaknya untuk melihat festival kembang api bersama Reto dan Date. Dan pada malam harinya, festival kembang api pun dimulai. Reto sepertinya tidak dapat datang tepat waktu. Kirara yang ingin mencari toilet, ia pun malah bertemu Reto yang sedang babak belur. Ternyata Reto telah melawan alien tanpa gelang perubahnya. Karena gelang itu sedang dibawa oleh Kirara agar Reto dapat berfokus pada kehidupan SMA-nya saja. Namun seketika itu pun, alien itu muncul dan hendak menggagalkan festival kembang api. Lalu Kirara dengan sigap mengalahkan alien tersebut. Setelah itu mereka berdua bertemu dengan pahlawan genjot yang lainnya. Saat mereka semua melihat foto gubernur terbaru, sepertinya ada hal yang mencurigakan. Dan kemungkinan Paman Joe ditangkap karena orang itu. Keesokan harinya, Reto dan kawan-kawan mulai membuntuti gubernur itu. Ketika mereka sampai di rumahnya, Cha-Cha menyamar sebagai kurir dan berhasil masuk ke dalam rumah. Namun Reto dan kawan-kawan pun juga mencoba masuk. Dan mereka mendapati bahwa Cha-Cha bersama gubernur itu. Gubernur itu adalah ratu alien sekaligus ibu dari Cha-Cha yang bernama Morgana. Morgana membawa Cha-Cha ke ruang makan, dan ia pun mengurung Reto dan kawan-kawan di sebuah kamar yang kebal akan kekuatan genjot. Reto dan kawan-kawan pun bingung gimana bisa kita keluar dari tempat ini. Lalu Momoka pun mempunyai rencana agar kita dapat kekuatan penuh, kita harus saling mengenjot. Dan mereka pun mulai genjot-mengenjot. Dengan begitu mereka berhasil menghancurkan kamar itu. Namun Morgana tak menyerah begitu saja. Ia mengeluarkan gurita raksasanya yang mampu menghisap kekuatan genjot para pahlawan. Dan Morgana pun kabur. Reto dan Kirara yang berhasil terlepas dari jeratan tentakel tersebut, mereka berdua mengejar Morgana. Di sisi lain, Momoka, Sora, dan Mai Hime sudah mulai kehabisan kekuatannya. Untunglah Cha-Cha memberikan gigitannya kepada mereka, sehingga kekuatan mereka pun menjadi sangat kuat dan mampu menghancurkan gurita itu. Di sisi lain, Kirara yang berhasil digigit oleh Morgana, sekarang ia dikendalikan oleh Morgana. Kirara mulai menyerang Reto. Reto pun kewalahan, namun ia mengingat pada masa lalunya bahwa ia tahu cara membuat Kirara sadar, yaitu dengan membuatnya malu. Reto pun berhasil membuat Kirara malu, dan kini Kirara sudah sadar dari kendali Morgana. Lalu Reto dan Kirara menggabungkan kekuatan mereka dan mulai menyerang Morgana. Morgana pun tak tinggal diam, ia langsung menyerang mereka dengan tentakel miliknya. Dan akhirnya Morgana dapat dikalahkan dengan kekuatan dua sejoli itu. Setelah itu Reto menagih janji Kirara yang akan menjawab ramalan pernikahannya saat semua alien sudah terbunuh. Dan jawabannya itu adalah Oke teman-teman, nanti lanjut di season 2-nya ya. Tapi teman-teman, menurut kalian kira-kira Kirara akan jawab apa ya? Iya apa enggak? Di kesempatan ini, El akan mengajak teman-teman semua untuk menyuarakan satu suara kebaikan untuk teman-teman kita yang kita cintai saat ini, untuk saudara-saudara kita yang sedang sendirian saat ini, yang sedang berjuang untuk tetap hidup melawan penyakit. Marilah teman-teman kita menyuarakan satu suara kebaikan untuk mendukung mereka semua. Apabila teman-teman ingin menyuarakan satu suara kebaikan itu, silakan tekan tombol like-nya ya teman-teman. Dan apabila teman-teman menyukai alur cerita anime ini, silakan teman-teman klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih teman-teman. See you.